Sarkofagus berikutnya ditemukan di Lumban Simarmata Siotang, Kecamatan Haria. Temuan sarkofagus ini berada di bagian tengah pemukiman yang masih dikelilingi oleh benteng batu atau parik dan berada dekat pintu gerbang masuk kampung atau arbangan. Sarkofagus ini memiliki bentuk seperti perahu. Pada lokasi ini juga ditemukan lesung ganda atau lesung dua baba yang ditempatkan di depan sebuah rumah atau dahulu adalah sopo. Lesung batu ini terbuat dari satu buah monolit dan pada bagian atasnya dipahat menyerupai bentuk perahu. Sarkofagus Sihaluhu. Sarkofagus ini berada di pinggir Jalan Tomo, tepatnya di Desa Simanindo, Kecamatan Simanindo. Kondisi saat ini dalam keadaan terawat dan memiliki bangunan pelindung dengan penutup atap dan terbuat dari seng serta lantai berkeramik. Lesung Saornauli Hatoguan. Di Desa Hatoguan, Uta Lumban Lintong, Kecamatan Palipi, ditemukan sebuah lesung batu yang unik. Lesung ini memiliki dua lubang di atas permukaan atasnya yang dipisahkan oleh sebuah pahatan yang dipahatkan di tengah permukaan. Pada bagian muka lesung ini dipahatkan hiasan wajah yang mirip dengan muka sarkofagus. Di bagian belakang dipahatkan hiasan hewan melata yang besar. Kabupaten Pakpak Barat. Kabupaten Pakpak Barat berada di selatan Kabupaten Dairi. Wilayah ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Dairi, ibu kota Salak. Wilayah ini juga merupakan berupa wilayah budaya Pakpak seperti halnya Dairi. Tinggalan-tinggalan megalitik yang ditemukan di wilayah Pakpak Barat ini antara lain sebagai berikut. Meja Marga Boang Manalu. 3 buah meja peninggalan Marga Boang Manalu ditemukan di Desa Boang Manalu, Kecamatan Salak. Lokasinya tepat di pinggir jalan raya dan dipagari dengan beberapa tiang besi. Ketiga objek terbuat dari batuan di semen. Peninggalan Marga Bancin Penanggalan Jihe berlokasi di Desa Penanggalan Binanga Boang, Kecamatan Salak. Tinggalan megalitik di Dairi. Kabupaten Dairi yang terletak di sebelah barat daya Provinsi Sumatera Utara ini beribu kota di Sigi Kalang. Tinggalan megalitik yang ditemukan di Kabupaten Dairi ini antara lain sebagai berikut. Patung Pengulu Balang, Si Manuk Si Pitu Takal, Perisang Manuk, Rabun, Batu Kerbo, dan Batu Tanggung Nikuta. Ya, perkenalkan nama saya Saiman Cibro. Ya, saya dipanggil sini Bapak Seidah, usia 38. Maknanya ini bila pada zaman dahulu setiap ada yang mau berniat jahat ataupun ada keinginan yang lain, ini sejarah ataupun meja-meja ini akan saling memberitahukan dan saling sahut menyahuti bahwasanya mereka lah mengkasih tahu bahwasanya ada musuh mau datang dan berniat jahat. Begitu nanti kejadian ini sudah sahut menyahutan baik dari mejan Tunggung Kuta, Penghulu Balang, Manuk Sepitu Takal dan pohon besar Kaiwara. Bisa manuk. Ini manusia warga yang di sini setelah mendengar sahut menyahutan ini akan bersembunyilah mereka ke Perisang Manuk. Di sanalah semua nanti warga-warga di sini bersembunyi bila mana musuh ataupun ada niat-niat jahat untuk kampung kita ini. Cuma segini yang bisa saya sampaikan, kurang lebih. Terima kasih.
beragam jenis benda cagar budaya yang diletakkan dalam Balai Silendung Bulan, sebuah bangunan permanen dengan ciri khas arsitektur pak-pak yang berlokasi di kawasan Ganda Sumurung, Desa Pegagan Julu 3, Kecamatan Sumbul. Salah satu tinggalan megalitik Margalingga antara lain batu bersurat, pertulanen, arca angsa, patung pengulu balang, dan monolit. Tinggalan megalitik di Nia Selatan. Kabupaten Nia Selatan beribu kota di Teluk Dalam dan terletak di bagian selatan Pulau Nias yang berada di sebelah barat Pulau Sumatera. Tinggalan-tinggalan megalitik yang biasa ditemukan di wilayah ini adalah berbagai jenis dolmen atau meja batu, menhir atau tiang tegak yang terkadang memiliki penyebutan berbeda di masing-masing daerah. Selain itu, terdapat pula temuan lain seperti osa-osa, hombo batu, dan rumah adat atau omah sebuah. Lokasi-lokasi tinggalan megalitik di Nia Selatan ini saat ini masih banyak ditemukan di pemukiman-pemukiman tradisional yang tersebar di beberapa lokasi. Yang pertama, situs Bawah Mata Luo. Di situs Bawah Mata Luo terdapat megalitik osa-osa, daro-daro Nikolo, pancuran air, daro-daro, tempat duduk raja, dan batu Foere. Yang kedua, situs Orahilifau. Orahilifau merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Vanayama dan letaknya di sebelah barat Bawah Mata Luo dan dapat dijangkau dengan berjalan kaki. Pemukiman ini mayoritas dihuni oleh mereka yang bermarga Fau. Beberapa megalitik yang ditemukan di situs Orahilifau salah satunya kursi batu, hombo batu, naitaro, dan kepala lasara. Yang ketiga, situs Lahusa Satua. Situs megalitik ini berlokasi di Dusun 1, Desa Lahusa Idanutai, Kecamatan Gomo. Akses untuk mencapai situs ini sedikit sulit. Perjalanan harus dilanjutkan dengan sepeda motor hingga mencapai situs. Untuk kepentingan ini, dapat mempergunakan jasa ojek yang disediakan oleh penduduk setempat. Medan yang dilalui cukup ekstrim karena berbatu-batu dan curam. Tinggalan-tinggalan megalitik yang berada di situs Lahusa Satua antara lain Niogadi, Behu, tempat duduk raja, Nioboho, dan osa-osa. Jadi dulunya kakek kami kepala negeri yang namanya Sebuana, dia menyuruh tukang yang namanya Baluku untuk membuat batu-batu megalit ini. Dia hanya satu tukang. Di semua batu ini ada ratusan buah. Yang dibuat di baho. Jadi diambil dari baho ada 3 kilo dari sini. Jadi baru bisa sampai di sini. Ada itu 3 tahun baru bisa sampai di sini. Dan beberapa mereka sebagai masyarakat kepala negeri dan mereka ngambil dari sana bawa di sini. Seperti behu yang besar itu, tandanya itu punya kakek Sebuana. Ya, dan batu yang 3 leher itu tandanya milik istrinya. Dan Niogadi dan itu tempat menari istri raja. Terbuat ini mulai dari tahun 1503. Jadi saya rasa ada sekitar 600 tahun sampai sekarang. Jadi untuk itu kira-kira sampai di situ penjelasan datangnya batu megalit di sini. Batu megalit ini diambil dari Baho Susua, dibawa di sini. Namanya situs ini situs batu megalit Lahusa Satua, Desa Lahusa Idanutai, Kecamatan Idanutai. Kira-kira sampai di situ penjelasan batu megalit ini.
Yang keempat, situs Tetegewo. Tetegewo berada di desa sebuah puncak bukit di desa Hilisau Oto, kecamatan Sidua Ori. Tete dalam bahasa Nias berarti atas, sedangkan Ewo adalah nama sebatang pohon. Kurang lebih arti nama situs ini adalah di atas pohon Ewo. Situs ini lumayan sulit diakses, mobil hanya dapat menjangkau jalan raya yang melewati desa. Selebihnya hanya bisa dicapai dengan berjalan kaki. Medan yang dilalui adalah jalan desa yang naik turun serta berbatu-batu. Tetegewo kini sudah tidak berpenghuni atau telah ditinggalkan. Megalitik-megalitik yang ada di situs Tetegewo salah satunya Bihu, Saitagari, tempat duduk raja, dan osa-osa.